Kita mendengarnya hampir setiap hari, dari satu kasus korupsi ke kasus korupsi lain. Sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998, cerita-cerita penyalahgunaan kekuasaan dan uang negara merebak ke seluruh pelosok negeri. Katanya gratis, sebetulnya memang gratis. Tapi kalau daripada repot ngurusnya, mending bayar aja untuk gampangnya. Gak sedikit susah ya buat diberantas gitu. Ya harapan sih pastinya ada ya, sangat besar harapan kita. Semoga penegak hukum di sini lebih ketat. Korupsi rasanya semakin sulit dihapuskan. Bisa sih, asalkan pemerintah punya itikat baik dan itikat yang kuat serta mempunyai lembaga-lembaga yang cukup kuat untuk memberantas korupsi. Orang sudah tahu pengertian dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dan sudah pasti, korupsi berdampak pada kehidupan kita dalam banyak hal. Membayar saat mengurus suatu izin yang seharusnya gratis, memberikan sesuatu pada pihak sekolah, supaya anak kita bisa masuk ke sekolah negeri, atau menyogok petugas lalu lintas yang akan menilang kita. Iklim korupsi sudah tercipta, hingga korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Orang sudah tahu, dan bisa menemuinya di mana-mana. Korupsi itu buat saya itu seperti kanker, merayap kemana-mana tanpa kita sadar, tidak berbunyi, tetapi tiba-tiba kita mendapati fondasi kita menjadi rapuh. Korupsi itu bukan sekedar mencuri uang, mengambil uang, tetapi yang paling penting itu adalah merusak cara berpikir kita. Karena sudah tidak jelas lagi antara yang benar dan yang tidak benar. Nah, oleh karena itu korupsi itu adalah prioritas tinggi untuk dibasmi di Indonesia. Dan saya tidak hanya mengatakan tinggi, tapi nomor satu bersama dengan reformasi birokrasi. Karena reformasi birokrasi dan korupsi itu hubungannya erat sekali. Semakin rumit birokrasinya, maka semakin mudah korupsi. Menurut Kuntoro Mangkusubroto, korupsi di Indonesia bukanlah hal baru, tapi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Memang bukan semata-mata kesalahan perorangan, namun sistem juga memungkinkan orang melakukan korupsi. Dia menambahkan, orang miskinlah yang paling menderita. Nomor satu, misalnya yang namanya markup. Sebuah bangunan yang mestinya 10 miliar kemudian dianggarkan sebanyak 20 miliar. Maka kita kehilangan 10 miliar yang mestinya tidak perlu. Padahal 10 miliar yang tidak perlu itu bisa dibangun puskesmas, bisa dibangun sekolah, bisa dibangun jembatan. Jadi dari markup ini maka kita kehilangan kesempatan untuk membangun fasilitas lain yang diperlukan oleh rakyat kecil. Dampak ini adalah dampak yang sangat terasa karena anggaran kita yang terbatas ini kemudian dimakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan lagi. Hampir semua masyarakat itu kan korban ya, korban dari korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia ini, menurut pandangan saya, terjadi akibat dari pemerintah yang tidak cepat menutup kesempatan atau lubang-lubang terjadinya korupsi. Nah, lubang-lubang ini kemudian mengakibatkan satu proses korupsi yang melembaga, dan itu mempengaruhi juga terhadap perilaku dan akhirnya membentuk semacam budaya ya di Indonesia. Kalau bicara mengenai dampak, saya kira luar biasa dampaknya. Infrastruktur yang tidak berkualitas, mengakibatkan ekonomi kita yang maju tapi tidak efisien misalnya, kemudian dampak terhadap lingkungan yang menjadi semakin rusak dan berkurangnya luas lahan hutan, berdampak juga pada flora dan fauna yang kemudian kekayaan kita menjadi semakin sedikit. Memerangi korupsi di Indonesia membutuhkan keberanian, khususnya buat mereka yang berada di garis depan. Tapi kan penegak hukum ya, penegak hukum tentu dalam melaksanakan tugas-tugasnya kan memiliki banyak risiko. Jadi salah satunya tentu kami harus dilindungi juga. Kami dibekali dengan rompi anti peluru, kami juga dilatih ya untuk misalnya latihan menembak dan lain-lain. Itu memang standar
kami lakukan di KPK. Tapi peperangan itu penting. Walaupun saat ini Indonesia dianggap sebagai negara kelas menengah dan banyak penduduknya menikmati standar hidup yang lebih baik, namun lebih dari 40 juta lainnya masih hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Dan korupsi menjadi salah satu penyebab terbesar mengapa mereka tidak bisa bangkit dari jerat kemiskinan. Negeri ini sebenarnya kaya raya, tapi karena korupsi, maka kekayaan alamnya yang kaya raya itu tidak menimbulkan kemakmuran bagi masyarakat. Saya percaya bahwa kemiskinan itu karena 3 hal, yaitu akses terhadap pendidikan, akses masyarakat terhadap kesehatan, dan juga akses kepada permodalan itu lemah. Keterbatasan fasilitas kesehatan, bidan ahli kandungan misalnya, rumah sakit memadai. Sekarang misalnya angka kematian bayi atau angka kematian ibu saat melahirkan itu masih sangat tinggi karena buruknya fasilitas kesehatan di desa-desa. Ya, puskesmas kita belum memiliki sarana medik yang memadai, termasuk juga ahli kandungan misalnya. Nah, tapi persoalan korupsi adalah selalu di dalam pengalokasian ada sekelompok elit yang punya pengaruh di dalam pembuatan kebijakan sehingga mereka lah yang mengatur alokasi itu untuk siapa dan kemana. Nah, sementara masyarakat miskin tidak punya akses kepada pengambilan kebijakan, penganggaran, sehingga alokasi-alokasi untuk masyarakat miskin, terutama bidang kesehatan, pendidikan, dan permodalan masyarakat itu rendah sekali. Dan kita tidak harus pergi jauh untuk melihat dampak pelayanan pemerintah yang tidak memadai. Di sebuah kampung di Jakarta pun ada. Selama belasan tahun, Romo Sandiawan telah bekerja membantu para warga di perkampungan-perkampungan kumuh di Jakarta. Dan menurutnya, dampak korupsi sangat terasa di sana. Akses pendidikan itu mereka kesulitan sekali. Bayar sekolah meskipun dikatakan SD, SMP bebas, tetapi potongan-potongan lain itu parah sekali. Begitu juga dengan kesehatan. Menurut hemat saya, kemampuan mereka membeli obat-obat generik itu hanya 20%. Makanya di sini dengan disediakannya kita mempunyai RSCM, Rumah Sehat Ciliwung Merdeka, semacam klinik sederhana. Ada untuk dokter umum, ada untuk praktek dokter gigi, ada untuk akupunktur, ada akupresur juga. Warga sangat terbantu dengan ini dan sangat digunakan oleh warga. Tapi ini menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah di dalam memberikan fasilitas bantuan itu sangat lemah. Semua warga masyarakat harus mempunyai hak untuk mendapatkan akses yang sama di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Indonesia kehilangan 2,13 triliun rupiah atau setara dengan 238,6 miliar US dollar pada tahun 2012 karena praktek-praktek korupsi yang terungkap sepanjang tahun 2011. Sebuah studi dari Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa penyebab utama hilangnya uang negara adalah karena penggelapan. Dan anggaran pembangunan disebut-sebut sebagai ranah yang paling rawan korupsi. Korupsi sangat-sangat berdampak pada pembangunan, terutama ada pembiayaan pembangunan ya. Pertama dari sisi anggaran. Anggaran pemerintah yang harusnya untuk kepentingan rakyat banyak itu justru kemudian dinikmati oleh pengusaha-pengusaha kroni atau mereka yang dekat dengan kekuasaan gitu ya. Kemudian adalah problem soal dampaknya adalah pada saat konsesi sumber daya alam terutama. Artinya konsesi diberikan tanpa memperhatikan sebenarnya daya dukung lingkungan, tanpa memperhatikan kemudian soal kesejahteraan masyarakat, semata-mata hanya untuk memberikan uang kepada elit politik. Dan akibatnya kemudian pada akhirnya sumber daya alam tidak memberikan manfaat yang besar bagi anggaran, proyek-proyek pemerintah tidak memberikan dampak yang seperti diharapkan, dan juga banyak proyek yang kemudian tidak ada gunanya bagi masyarakat. Nah, ini yang kemudian membuat bagi pembangunan korupsi menjadi sangat penting di Indonesia. Salah satu contoh dari korupsi jenis ini adalah pembalakan liar.
Diperkirakan negara kehilangan 1,6 sampai 2,8 juta hektar tiap tahunnya karena pembalakan liar yang syarat dengan korupsi, kerjasama pejabat, dan sindikat kriminal internasional. Norwegia adalah salah satu mitra penting Indonesia dalam upaya menjaga lingkungan hidup. Mereka memberikan bantuan $1 miliar Amerika untuk mendukung perlindungan hutan. Menanggulangi korupsi merupakan kunci untuk keberhasilan program-program itu. Corruption is about a few people stealing from the majority. I think the environment is the ultimate example of a shared good that is stolen by a few people. Eradication of corruption would make it much easier for local people to have access to land, and much more difficult for companies who want to destroy the forest, because people who live in and around the forest have no interest in destroying it. They want to live in it, to work with the forest. So less corruption would mean more opportunity for local people. I think we also need to make it easier and more profitable to be on the good side. And I think this is both about consumer interest, it's about making the costs of corruption higher. One good thing is that to a much larger extent now, the government and the KPK goes after the money, which will of course take up the stakes for those who make illegal gains. Uang negara yang hilang karena korupsi seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, jalanan, sekolah baru untuk siswa-siswa ini, pusat pelayanan kesehatan untuk ibu dan anaknya ini. Menanggulangi korupsi mungkin adalah salah satu tantangan terbesar Indonesia sejak bangsa ini merdeka. Namun, perubahan mulai muncul. Salah satu perubahan yang sangat berdampak adalah kebebasan pers, keterbukaan media. Sejak beberapa dekade terakhir, para jurnalis mulai berani memberitakan korupsi. Perubahan yang sangat signifikan dari era Soeharto dan setelah Soeharto terhadap media menurut saya adalah pada karakter media dan bagaimana media bekerja. Dulu pada saat Soeharto praktis kita tidak bisa mendapatkan informasi secara sebebas sekarang karena informasi itu centralized di tangan satu orang gitu ya. Dan karenanya pola liputannya adalah pola-pola liputan yang featureized, bukan hard berita-berita keras. Nah sekarang itu sudah terlampaui, kita bisa mendapatkan informasi dari manapun. Tapi problem baru muncul menurut saya, yakni bagaimana kita memverifikasi informasi. Jadi keterbukaan mengakibatkan munculnya begitu banyak aktor politik di DPR, di legislatif, di eksekutif, di yudikatif. Di dalam masyarakat sendiri, aktor politik itu begitu banyak dan mereka berlomba-lomba untuk memberikan informasi kepada media. Problem kemudian adalah bagaimana media melakukan verifikasi atas informasi-informasi itu. Korupsi bos. Yeah. Terlepas dari masalah-masalah yang muncul dalam memverifikasi informasi yang didapat media, keterbukaan media dan kesadaran masyarakat akan dampak korupsi telah mendorong upaya luar biasa untuk mengatasi penyakit yang sudah mewabah di negeri ini. Tonggak penting ini adalah Stranas PPK, strategi pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi. Rencana ini merupakan roadmap yang merinci langkah untuk menghentikan korupsi. Butuh waktu yang cukup dan tahapan-tahapan yang benar untuk melengkapi dan menyusun langkah-langkah untuk memberantas korupsi. Pada tahun 2006, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Konvensi ini merupakan hasil kesepakatan negara-negara anggota yang memiliki keprihatinan yang sama. Ini adalah perangkat anti korupsi internasional pertama yang mengikat para negara anggota secara hukum. UNCAC mensyaratkan negara-negara anggota untuk menerapkan beberapa kebijakan, termasuk mengkriminalisasi beberapa tindakan tertentu, memperkuat penegakan hukum internasional, dan kerjasama yudisial, serta menyediakan mekanisme legal yang efektif untuk pengembalian aset atau asset recovery. Beberapa tahun kemudian, sejumlah keputusan presiden dikeluarkan. Rapat-rapat koordinasi diadakan untuk menyusun rencana untuk memandu negara ini keluar dari budaya korupsi. Pada tanggal 23 Mei 2012, Stranas PPK
ditandatangani oleh Presiden. Strategi ini mencakup pencegahan korupsi, penegakan hukum, harmonisasi peraturan dan perundang-undangan, aset recovery, dan sebuah mekanisme pelaporan dan edukasi untuk masyarakat. Stranas ini memerintahkan semua stakeholder, pemerintah pusat, pemerintah daerah terutama, untuk melakukan upaya-upaya dari 6 strategi yang ada. Namun memang kita juga tetap harus fokus, karena kita harapkan dengan memberikan pemfokusan pada area-area yang kita anggap selama ini menjadi biangnya terjadinya korupsi, tentunya akan sangat baik. Nah, ada 5 fokus yang tentu perlu kita lakukan percepatannya, yaitu di bidang kepolisian, di kejaksaan, lalu di Kementerian Keuangan terkait dengan reformasi pajak, reformasi bea cukai, dan juga di bidang pertanahan. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersatu demi suksesnya pelaksanaan Stranas. Misalnya, masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengawasi kinerja polisi yang merupakan perangkat negara yang bertugas untuk memastikan pemerintahan yang bersih. Namun mereka juga harus berhadapan dengan praktek-praktek korupsi di dalam tubuh mereka sendiri. Komjen Nanan Soekarna mengatakan, memang butuh waktu untuk mengubah budaya yang negatif ini. Namun banyak hal mulai berubah. Kita mengikuti program KPK. Ada namanya program PIAK. Saya berani ikut, dan kalau bisa jangan hanya 3, seluruh KPA kami yang 1.200 ikutkan serta. Itu artinya komitmen, niat kami untuk seperti itu. Secara institusional dibuat. Nah, masalahnya adalah individual. Jadi setelah dibuat seperti itu pun, maka akan selalu ada yang namanya bad cop. Even saya mungkin, kalau saya tidak komit, ya pasti kembali lagi. Nah, ini kita butuhkan pengawasan dari masyarakat, sehingga kami membuat tagline-nya di situ, tolong awasi kami, koreksi kami, tegur kami untuk tidak korupsi. Ini komitmen-komitmen yang kami buat secara institusional. Karena tanpa itu, saya yakin juga tidak mungkin bisa mengawasi anak buah di lapangan dan sebagainya. Menurut Komjen Nanan, semua orang harus menjadi bagian dari gerakan anti korupsi, dan para orang tua harus mengajarkan kepada anak mereka untuk jujur. Seandainya ini dilakukan, polisi yang baru direkrut akan memiliki sikap yang benar. Guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya Stranas, masyarakat, lembaga-lembaga nirlaba dan LSM membantu menyebarkan pesan-pesannya dan mendidik masyarakat agar bisa terlibat dalam pemberantasan korupsi. Fitra itu tugasnya adalah melakukan pemantauan terhadap anggaran, ya, dan juga mendorong masyarakat supaya kritis terhadap anggaran. Jadi Fitra itu punya jaringan di beberapa daerah, dan Fitra memang mempunyai akses untuk mendapatkan informasi tentang anggaran, dan kemudian kita distribusikan di teman-teman di daerah untuk dia melakukan pemantauan terhadap program-program yang ada gitu. Jadi anggaran yang sudah disepakati oleh pemerintah itu supaya masyarakat juga bisa mengetahui dan bisa mengawasi gitu. Menurut Fitra, memastikan uang negara dialokasikan untuk kepentingan publik dengan adil dan transparan hanyalah setengah dari perjuangan mencegah korupsi. Dan masyarakat pun harus terlibat untuk mengikis budaya korupsi. Sayang sekali masyarakat kita sering sekali permisif. Nah, BPS sendiri sudah melakukan satu survei terhadap tingkah laku masyarakat tentang korupsi ini, dan hasilnya memang mengejutkan karena masyarakatnya ternyata sangat permisif terhadap korupsi. Di saat pertanyaannya, apabila Anda ketangkep polisi, mau diproses hukum tilang atau bayar, lebih baik bayar polisi. Di saat Anda mengurus satu surat izin, lebih baik membayar saja. Nah, disinilah kemudian yang harus kita selesaikan dengan baik, menyadarkan kepada masyarakat, dan ini bisa dimulai sejak mereka anak-anak. Koalisi Perempuan Indonesia adalah salah satu dari mereka yang sedang mendorong terjadinya perubahan-perubahan itu. Kelompok ini sudah memulai dengan serangkaian lokakarya tingkat nasional dan daerah, serta melakukan edukasi pada para perempuan di pelosok tanah air tentang bagaimana supaya suara mereka bisa didengar. Cukup banyak ibu-ibu yang kemudian mulai berani menanyakan kepada kepala desanya, berapa sebetulnya anggaran dana desa.
untuk apa saja dan realisasinya seperti apa. Mereka juga mengundang Badan Perwakilan Desa untuk membahas soal dana posyandu dan program makanan tambahan. Sebelumnya memang kan isu perempuan dan anti korupsi kalau kita di Tarakan itu isu baru, dan ibu-ibu terutama yang di BPBP yang di desa-desa tadi itu mereka nggak ngerti sama sekali apa itu korupsi gitu kan. Nah tapi setelah kita kasih pemahaman tentang ketika kita outreach ya ada beberapa kali dan serial meeting juga, ternyata mereka udah paham gitu, dan di antara beberapa mereka merasa bahwa oh ternyata selama ini saya juga menjadi pelaku korupsi seperti itu. Setelah perempuan belajar tentang korupsi, mereka kemudian melihat betul bahwa korupsi itu adalah praktek yang mengambil hak mereka. Untuk masa yang akan datang, penting bagi generasi muda untuk juga mengerti upaya ini, sehingga mereka bisa menghentikan tradisi dan budaya korupsi bangsa ini. Anak muda sering banget dengar tentang itu di majalah, di koran, di TV, di media-media mainstream lah. Jadi anak-anak muda sendiri juga jadi apatis karena itu refleksi dari orang-orang tuanya sendiri yang juga apatis gitu. Bagusnya ternyata nggak semua seperti itu. Tetap ada yang merasa ini nggak bisa nih. Meskipun orang tua apatis atau dosen-dosen apatis atau guru-guru juga nggak memberi sinyal yang bagus tentang transparansi di sekolahan, malah ada anak-anak yang mau melakukan sesuatu. Nah, komunitas-komunitas anti korupsi inilah yang kemudian kita berusaha cari, kita grab, dan akhirnya bisa bergabung di dalam GYAC, Global Youth Anti-Corruption. Saya kira pemuda lah yang harus masuk untuk peduli terhadap kehidupan sosialnya. Sementara itu kita lihat bahwasannya kalau hari ini isu korupsi itu menjadi semakin merajalela, maka dari itu kalau bukan pemuda yang masuk ke dalam isu tersebut, siapa lagi? GYAC adalah jaringan kerja global yang menyatukan anak-anak muda dari segala kalangan dan profesi untuk menyuarakan keprihatinan mereka akan korupsi. Bisa mengekspresikan secara gagasan kita tentang suatu hal dengan secara visual gitu ya, baik lewat tulisan, tagging, graffiti, atau secara visual gitu, baik mural gitu, poster, propaganda gitu, yang lain-lain gitu ya. Budaya ya, jadi nyampe tingkat masyarakatnya juga udah menjadi hal yang lumrah juga gitu, semacam bahasa ada uang rokok gitu ya, uang lelah apa gitu ya. Seniman-seniman muda terinspirasi oleh karya seniman jalanan seperti Pak Nur yang sejak tahun 1999 telah mengabdikan hidupnya untuk menyebarluaskan pesan-pesan anti korupsi di Jakarta. Saya tertarik, jiwa saya tergugah melihat penyelenggara negara ini, bangsa ini yang nggak jujur penyelenggara negaranya. Jadi saya peduli sama bangsa. Saya ya ekspresi saya keluarin di sini biar semua rakyat Indonesia lihat, media, termasuk tukang dagang, ketoprak, bakso, lihat. Sebagai pemimpin, ya harus amanah, ya jangan miskin karakter. Sudah ada tanda-tanda perbaikan. Di beberapa tempat, mengurus izin atau KTP sekarang menjadi lebih sederhana dengan proses yang transparan tanpa ada pungutan liar. Tanpa harus mengenal orang dalam atau memberikan uang tip, publik bisa mendapatkan pelayanan pemerintah dengan cara yang santun dan profesional. Kami sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, sehingga transparansi juga dari pelayanan itu bisa terlaksana dengan baik, termasuk juga kinerja dari staf-staf yang bekerja dalam pelayanan itu bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan masyarakat juga dengan mudah bisa langsung ke loket tanpa mengalami kesulitan. Ini fakta integritas yang saya tanda tangani di depan Pak Wali, yang isinya bahwa saya berperan secara aktif untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta nepotisme, kemudian tidak menerima pemberian secara langsung, dan juga bersikap transparan, jujur, objektif, dan
Ini adalah salah satu upaya saya untuk mencegah korupsi pada level pemerintah kecamatan. Ngurus apa Pak? Gitu. Ini pindahan KTP. Nah ini ternyata nggak begitu lama gitu kan, dan tidak dipungut biaya. Menurut saya pelayanan baik gitu. Dan di sini kan saya rasa tidak menerima uangnya langsung di bank. Jadi hanya mendata apa kemauan saya, didata dengan baik, baru dikirim gitu. Sementara Indonesia terus bergerak maju dalam upaya memberantas dan menolak korupsi, reputasi negara ini akan membaik di mata dunia. I think the importance of a cleaner and more transparent Indonesia, it gets right to the heart of the development of your great country. If growth is to be sustainable for the long term, and if it's to be equitable, if actually the great benefits of the growth Indonesia is experiencing now is to be spread across the population, you need to invest in governance, in ensuring a transparency, ensuring that the rules that are in place promote good governance. And that's really the core importance of this subject to Indonesia's development. This is what will allow Indonesia to realize its place in the region and the world. Jalan menuju bangsa yang bersih dan transparan sudah terhampar di depan. Namun, strategi nasional ini hanyalah sebuah dokumen. Yang penting adalah pelaksanaan untuk menjawab tantangan-tantangan yang masih ada. Banyak aset-aset Indonesia yang dilarikan ke luar negeri dan di sana kemudian dibekukan karena misalnya terindikasi ini pencucian uang dari hasil korupsi. Tapi karena di dalam negeri kasus korupsinya tidak diproses secara hukum, maka kita akan kehilangan aset itu. Arti pemerintah tidak bisa mengambil alih aset ini. Dan harapan kita di tahun 2025 itu bisa diatasi dan sudah bisa menjadi way of life-nya masyarakat Indonesia, bahwa tidak biasa menyogok masuk sekolah, tidak biasa membayar dimanapun dia dikenakan pungli. Saya kira itu dan indah sekali kalau ini bisa kita capai, dan saya yakin bahwa apabila ini tercapai, maka kesejahteraan rakyat Indonesia akan lebih bagus karena kebocoran yang ada itu menyebabkan satu kemiskinan. Saya yakin kalau itu bisa diatasi, kemiskinan akan segera bisa dihilangkan di negara kita tercinta ini. Masyarakat di tingkat paling bawah itu jika dia dicerahkan betul tentang korupsi, gerakan melawan korupsi itu akan menjadi gerakan yang masif dari akar yang paling bawah, dan itu akan bisa memangkas praktek-praktek korupsi yang selama ini memiskinkan. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia terus berjuang untuk menemukan jati dirinya, terus tumbuh dan berkembang untuk menjadi bangsa yang kuat di kawasan Asia dan di mata dunia. Keberagaman budaya dan dinamika negeri ini menjadikan Indonesia bangsa yang unik. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia bagaikan raksasa yang menunggu untuk bangkit. Namun bayang-bayang korupsi menghantui negara kepulauan ini, menggoyahkan kemampuannya untuk tumbuh dan kemampuan untuk mendukung warganya mengasah potensi-potensi mereka. Bayangkan sebuah Indonesia yang telah memenangkan perang melawan korupsi. Bayangkan sebuah Indonesia yang bersih dan transparan, tempat kepercayaan dan martabat dijunjung tinggi.